Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Dwi Anggraini, NIM 2400235 dari Program Studi Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman web, yaitu sebuah website layanan kesehatan mental yang saya kembangkan menggunakan HTML dan CSS. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana HTML dan CSS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membangun sebuah platform daring yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam menyampaikan informasi penting. Website ini saya buat dengan memodifikasi template dari template Temu. Pendekatan desain yang saya gunakan berfokus pada tampilan yang tenang dan ramah, selaras dengan tema kesehatan mental, sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi pengguna. Untuk struktur website ini terbagi menjadi beberapa file, yaitu ada indeks HTML. Untuk indeks HTML ini berperan sebagai file utama untuk halaman beranda. Selanjutnya ada style CSS. Untuk style CSS ini berfungsi untuk mengatur gaya tampilan dari indeks HTML. Lalu dapat dilihat di tampilan layar, ini ada beberapa halaman tambahan seperti indeks HTML, kesehatan HTML, dan HTML lain, serta ada beberapa CSS yang lainnya. Untuk semua gambar yang saya gunakan diunduh dari internet dan dikelola dalam satu folder, yaitu folder image, ini agar lebih rapi sehingga mudah digunakan. Untuk aplikasi kode yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Pada tampilan layar, terlihat sudah ada beberapa halaman HTML dan CSS yang saya buka sebelumnya. Yang pertama ada indeks HTML. Secara umum, setiap halaman HTML memiliki struktur yang konsisten, yaitu ada header, main content, dan footer. Pada bagian header ini berisi logo dan menu navigasi. Pada menu navigasi ini sudah saya sederhanakan dari template aslinya menjadi dua, yaitu beranda dan tentang kami. Selanjutnya ada main content. Untuk main contents ini menjadi bagian utama yang berisi konten spesifik untuk setiap halaman. Pada bagian main content, saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada hero section, features, dan fact section. Pada hero section, ini menampilkan judul utama website. Pada bagian ini, saya beri judul "Selamat datang di layanan kesehatan mental". Selanjutnya ada fitur. Untuk fitur ini saya bagi menjadi beberapa fitur utama seperti artikel. Untuk artikel ini berisi beberapa pilihan artikel edukatif tentang kesehatan mental serta tips and trick. Lalu untuk fitur kedua adalah tes psikologi yang dapat dilakukan secara singkat. Untuk fitur yang terakhir adalah konseling online. Untuk main content yang ketiga, ini ada fact section. Fact section sendiri berisi informasi atau catatan singkat yang relevan dengan topik kesehatan mental. Pada bagian bawah indeks HTML, ini terdapat footer. Untuk footer berisikan hak cipta dan catatan bahwa ini hanyalah simulasi tugas dan tidak menyediakan layanan kesehatan mental secara nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait CSS. Pada website ini terdapat beberapa CSS yang memiliki pengaturan berbeda pada setiap halaman pada fitur. Dengan cara ini, tampilan setiap halaman tetap selaras namun memiliki ciri khas masing-masing.
Contohnya seperti artikel CSS, ini digunakan untuk mengatur halaman pada bagian fitur artikel. Untuk tes CSS, ini digunakan untuk mengatur halaman pada bagian tes psikologi. Hal ini agar setiap fitur memiliki tampilan yang seragam. Seperti yang terlihat pada style CSS ini, pada style CSS ini ada beberapa pengaturan yang sudah saya gunakan, seperti pada pengaturan header. Untuk padding ini berfungsi untuk mengatur jarak di dalam elemen. Lalu ada font family. Pada bagian ini saya menuliskan beberapa nama font dan membuatnya menjadi satu set. Hal ini saya lakukan agar tampilan website menjadi kompatibel di berbagai perangkat seperti Android dan iOS. Untuk pengaturan selanjutnya di navbar container, ini display saya pilih flex agar elemen di header sejajar dan rapi. Pada bagian footer terdapat pengaturan hover yang saya gunakan agar saat kursor diarahkan, teks dapat berubah warna menjadi warna biru dan underline. Selain itu, saya juga menerapkan responsivitas menggunakan add media agar website dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat seperti smartphone dan tablet. Untuk pengaturan ini saya tuliskan di bagian bawah setelah footer. Lalu untuk selanjutnya, ini merupakan tampilan dari halaman website yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada menu header, ini ada beranda dan tentang kami. Jika kursor kita arahkan, maka tampilannya akan berbeda sesuai dengan efek hover yang sebelumnya kita terapkan. Lalu pada bagian tengah ini terdapat 3 fitur utama, yaitu ada artikel, ada tes psikologi, lalu ada konseling online. Untuk artikel sendiri ini memilih ada beberapa pilihan seperti depresi dan kecemasan, ada self-care, kesehatan mental, dan tips and trick. Untuk artikel depresi dan kecemasan, jika kita buka akan menampilkan artikel edukatif terkait depresi. Lalu jika kita buka artikel lain seperti self-care, ini akan menampilkan tampilan yang sama dengan artikel sebelumnya, yaitu depresi dan kecemasan. Hal ini karena pada fitur ini menggunakan pengaturan yang sama, yaitu artikel CSS, meskipun di dalamnya terdapat beberapa materi yang berbeda. Lalu untuk selanjutnya ada tes psikologi. Pada fitur ini terdapat 2 pilihan, yaitu tes kepribadian dan tes tingkat stres. Pada tes psikologi ini, karena ini merupakan simulasi, jadi untuk halaman ini hanya menyediakan 5-8 pertanyaan, sehingga hasil dari tes ini tidak bersifat objektif. Saat kita isi pertanyaan ini atau tes ini, lalu kita klik lihat hasil, di sini akan terlihat hasil dari tes kepribadian kita, yaitu ada extrovert atau introvert. Di sini ada kodenya sendiri. Lalu untuk selanjutnya ini ada konseling online. Pada fitur ini menyediakan beberapa pilihan kategori, yaitu ada stres, kecemasan, depresi, dan lainnya. Serta di bawahnya ini ada formulir untuk menuliskan keluhan yang dirasakan oleh pengguna. Namun karena ini bersifat simulasi, jadi untuk tombol kirim pada formulir ini belum terhubung ke sistem nyata. Kedepannya, website ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur seperti fitur chat langsung dengan konselor, memperluas topik edukasi kesehatan mental, serta sistem akun pengguna untuk menyimpan riwayat tes dan hasil konseling.
Demikianlah penjelasan saya tentang proses pembuatan website ini, mulai dari struktur kode, pendekatan desain, hingga fitur yang dikembangkan. Terima kasih kepada Bapak Abdullah Aziz Sembada selaku dosen mata kuliah pemrograman web. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.